Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini kita akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi sosialis yang ada di negara Qatar dan Uni Soviet. Next. Kelompok kami adalah kelompok 1 yang beranggotakan Kristiana Kristianti, Indriana Andira Wahyudi, Jessica Anel Reinida, Hilmi Meidasyari, Lutfiana Arum Trilestari, dan Muhammad Marzuki. Next. Materi yang pertama adalah sistem ekonomi sosialis di negara Qatar. Next, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Grace Triana Kristianti. Untuk Saudari Grace, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Grace Triana Kristianti akan menjelaskan tentang latar belakang dan sejarah ekonomi negara Qatar. Next. Jadi, secara umum negara sosialis adalah negara yang berkonstitusi dan mendedikasikan untuk pendirian sosialisme. Pendirian atau ideologi sosialisme adalah cara hidup terbaik di mana sosialisme tidak menyetujui kepemilikan pribadi karena membuat orang menjadi egois dan dapat merusak harmoni dalam masyarakat. Sosialisme berharap untuk menghilangkan kemiskinan dan mengeksploitasi masyarakat kecil melalui produksi yang mengatur negara. Salah satu negara yang menerapkan ideologi sosialis adalah Qatar. Next. Jadi, Qatar merupakan negara terminat di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Dasinah Arab, yaitu di daerah Asia Barat. Satu-satunya batas darat mereka adalah Arab Saudi di selatan dan sisanya perbatasan dengan Teluk Persia yang menganut sistem ekonomi sosialis. Hal tersebut bisa dilihat dari penguasaan sektor industri yang dikuasai oleh pemerintah Qatar, seperti minyak bumi dan gas alam. Dapat diketahui, Qatar juga merupakan eksportir gas terbesar di dunia yang diproduksinya mencapai 36 juta ton per tahun, sedangkan produksi minyak bumi mencapai 1,1 juta barrel per hari. Next. Jadi dengan kondisi alam yang begitu baik di negara Qatar, sistem ekonomi yang dianut adalah sosialis. Di Qatar juga bisa dilihat pada pengambilan keputusan ekonomi yang bersifat sentral dan terencana yang dilakukan oleh pemerintahan Qatar. Karena pemerintahan yang begitu dominan dalam kegiatan ekonomi, pemerintahan Qatar pun memberikan intensif berupa material dan moral untuk memberikan motivasi bagi para pelaku ekonomi non-pemerintah. Oleh karena itu, Qatar tidak menganut sistem ekonomi liberal karena faktor-faktor produksi yang penting tidak dikuasai pihak swasta, serta pengambilan keputusan ekonomi tidak diserahkan kepada swasta. Next. Seperti yang bisa kita lihat, ciri-ciri negara sistem sosialis di negara Qatar. Yang pertama ada faktor produksi dikuasai oleh pemerintah atau negara. Ciri-ciri yang kedua adalah pengambilan keputusan ekonomi bersifat sentral dengan dikoordinasikan secara terencana. Dan yang ketiga adalah rangsangan dan intensif diberikan berupa material dan moral sebagai sarana motivasi bagi para pelaku ekonomi. Next. Dalam sejarah perekonomian, Qatar merupakan sebuah negara miskin di daerah gurun yang gersang dan penduduknya mayoritas bekerja sebagai nelayan di beberapa dekade. Awalnya, negara ini tidak difokuskan pada pertambangan, melainkan pada perikanan dan mutiara. Namun, industri mutiara pada zaman tersebut jatuh setelah munculnya mutiara yang dibudayakan dari Jepang pada tahun 1920 dan 1930-an. Sehingga pendapatan yang diterima negara Qatar juga turun. Hal tersebut yang memicu negara Qatar untuk menemukan salah satu komoditas terbesar yaitu gas alam cair. Negara Qatar juga menjadi negara nomor 3 setelah Rusia dan Iran sebagai penghasil cadangan gas cair terbesar di dunia.
Kemudian dari Mutiara berkembang ke industri minyak gas, sampai saat ini masih menjadi tumpuan utama negara Qatar, yaitu penghasil utama minyak gas. Next. Selanjutnya untuk kondisi negara, saya persilahkan kepada Saudara Arum. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai kondisi ekonomi negara Qatar. Next. Negara yang beribu kota Doha ini menghasilkan gross domestic product tak kurang dari 334,5 miliar US dollar di tahun 2016 dan GDP per kapita mencapai 129,7 ribu US dollar. Besarnya GDP per kapita Qatar pada 2016 tersebut membuat negara ini menjadi pendapatan per kapita tertinggi di dunia berdasarkan data The International Monetary Fund. Sementara menurut laporan International Gas Union, Qatar merupakan negara pengekspor gas alam cair atau liquefied natural gas terbesar di dunia. Tercatat pada tahun 2016, Qatar mengekspor produk LNG sebanyak 777,2 juta ton atau setara dengan 29,9% pangsa pasar dunia. Capaian ini berada jauh di atas Australia yang berada di posisi kedua dengan pangsa pasar 17,2%. Besarnya kuantitas produk LNG di Qatar didukung oleh adanya efisiensi produksi dan rendahnya biaya operasional, sehingga menjadikan harga produk tersebut menjadi lebih kompetitif di pasar dunia. Adapun konsumen utama produk LNG antara lain Jepang, China, dan juga India. Next. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik of World Energy 2020, Qatar memiliki cadangan minyak sebesar 25,22 miliar barel pada 2019. Jumlah itu jauh lebih besar dari 20 tahun lalu yang hanya 1,8 juta barel per hari. Lebih rendah daripada produksi tahun 2018 sebanyak 1,9 juta barel. Sementara itu, angka konsumsi minyak di Qatar hanya mencapai 346.000 barel per hari. Sedangkan dari sisi populasi penduduk, lebih dari 50% masyarakat yang tinggal di Qatar merupakan warga pendatang, baik dari daratan Asia, Eropa, maupun Amerika Serikat. Sebagian dari mereka bekerja dalam karir profesional, sementara yang lain bekerja di sektor informal. Terkait dengan perekonomian domestik, semenjak diberlakukannya sanksi politik ekonomi perdagangan oleh beberapa negara tetangga, seperti Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, serta Mesir pada awal Juni 2017, ekonomi Qatar merasakan dampak negatif yang cukup signifikan. Next. Penutupan lalu lintas perdagangan, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara yang dialami Qatar membuat pasar saham negara tersebut tumbang hingga mencapai 10% atau setara dengan 15 miliar US. Kejatuhan tersebut sejak krisis ekonomi dunia 2008 sampai 2009. Karena Qatar bukanlah negara produsen produk pangan, maka negara ini banyak bergantung pada pasokan pangan dari negara lain, di mana 90% pasokan tersebut didatangkan dari negara tetangga seperti Arab Saudi. Sehingga ketika pasokan pangan dihentikan, terjadilah gejolak di pasar konsumen. Harga pangan melonjak tinggi sementara stok yang tersedia semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, Turki dan Rusia ikut membantu menyuplai produk pangan mereka ke Qatar. Next. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Maduki. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi tentang perencanaan dan pengendalian sistem di negara Qatar. Next. Yang pertama adalah sistem perekonomian. Dengan sistem sosialisme yang ada di Qatar, membuat strategi pembangunan ekonomi bisa ditanam secara seimbang, menyebar, dan terarah, sehingga bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Qatar. Industri minyak dan gas alam yang sampai saat ini menjadi tumpuan utama Qatar sebagai penghasilan utama. Sumber daya alam tersebut pertama kali ditemukan pada 1940. Produksi minyak bumi tersebut telah mengubah negara Qatar secara signifikan yang kemudian negara tersebut terkenal sebagai negara produsen minyak dunia. Dalam 4 dekade terakhir, sektor pertambangan memang menjadi sumber utama. Lalu perekonomian negara Qatar, pendapatan domestik bruto atau PDB negara Qatar, maka dapat dikategorikan negara tersebut sebagai negara dengan pendapatan ekonomi yang tinggi, yakni sekitar 185 miliar US dollar.
pada tahun 2012. PDB yang tinggi tersebut tentu saja didominasi dari sektor minyak dan gas alam, yaitu sebanyak 75%. Next. Yang kedua adalah sistem politik. Negara Qatar ini menggunakan sistem kerajaan mutlak atau kerajaan konstitusional dengan amir yang berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sejak referendum 2003. Qatar menjadi negara kerajaan konstitusional. Hukum syariat Islam menjadi dasar legislasi dalam politik luar negerinya. Qatar menerapkan realisme dan juga soft power. Next. Yang ketiga adalah sistem pendidikan. Qatar telah banyak mengembangkan aspek pendidikannya sehingga telah mencapai kemampuan untuk melatih para elitnya sendiri. Ini memiliki setiap tingkat pendidikan, dari tingkat pendidikan dasar hingga tersier, dan memiliki salah satu kursus pendidikan global terbaik. Banyak sekolah internasional telah menyebar tentakel mereka di Qatar yang juga membantu sektor pendidikan di negara ini. Pendidikan memainkan peran penting dalam program pembangunan Qatar, karena pemerintah dengan cepat menyadari pentingnya meningkatkan infrastruktur pendidikan dan sumber daya yang sangat besar dari booming minyak telah menyediakan sarana untuk melakukannya. Dengan transformasi hebat dalam sistem pendidikan, Qatar membangun kota pendidikan untuk dirinya sendiri, sebuah kampus yang terdiri dari banyak cabang perguruan tinggi dan universitas lokal. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi yang selanjutnya adalah sistem ekonomi sosialis yang ada di negara Uni Soviet. Next. Sejarah dan ekonomi di negara ini akan dijelaskan oleh Saudari Hilmi. Untuk Saudari Hilmi. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya, Hilmi Medasyari, akan menjelaskan mengenai sejarah dan ekonomi dari negara Uni Soviet. Uni Soviet ini adalah negara federasi atau negara gabungan yang memiliki paham sosialis komunis yang berdiri pada tahun 1922 hingga 1992. Federasi atau gabungan negara tersebut dinamakan Republik Sosialis Soviet atau RRS. Pada awal berdirinya, negara ini hanya terdiri dari 4 negara, yaitu Russian Soviet Federate, Sosialis Republik atau Rusia SFSR, Transkaukasia SFSR, Ukraina SSR, Belarusian SSR. Selanjutnya pada tahun 1956 berkembang menjadi 15 negara, yaitu Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Uni Soviet berdiri setelah terjadinya Revolusi Oktober dengan paham sosialisme yang berkembang menjadi paham komunisme. Nah, pada masa ini itu dipimpin oleh Vladimir Lenin. Pada masa kepemimpinannya terdapat kebijakan New Economic Policy atau NEP. NEP sendiri merupakan para petani itu dibebaskan dari segala pungutan dan diperbolehkan untuk menjual kelebihan produknya di pasar terbuka. Dengan kebijakan ini, itu sangat menguntungkan para petani hingga mampu menghidupi perekonomian Uni Soviet. Nah, setelah Vladimir Lenin wafat, digantikan oleh Joseph Stalin. Saat masa Joseph Stalin ini, perekonomian Uni Soviet itu mengalami perubahan yang sangat drastis daripada sebelumnya, yaitu dengan diciptakannya rencana 5 tahun yang meliputi penghapusan sistem NEP, industrialisasi besar-besaran, kolektivisasi pertanian, dan pemerintahlah yang mengontrol seluruh aktivitas perekonomian. Stalin juga menerapkan kepemimpinan yang kejam dengan menindas hingga melenyapkan saingan politiknya. Selain itu, Stalin juga mendirikan kamp khusus bagi pembangkang yang dinamakan Gulag. Pada tahun 1936 sampai 1952, kegiatan pembersihan dilakukan
untuk mendeportasi secara besar-besaran para etnis minoritas yang menempati di wilayah Asia Tengah dan juga Siberia, yang mendeportasi hingga 3 juta manusia. Nah, selanjutnya setelah Stalin meninggal itu kepemimpinan berlanjut hingga masa pemimpinan Mikhail Gorbachev. Pada kepemimpinan Mikhail Gorbachev ini, adapun kebijakan yang diterapkan itu yaitu perestroika dan juga glasnost. Kebijakan perestroika atau restrukturisasi dilakukan dengan mengubah kebijakan sosial ekonomi demi kemajuan perekonomian Uni Soviet. Kebijakan sosialnya adalah upaya peningkatan disiplin kader partai dan pekerja, contohnya kampanye anti konsumsi alkohol, sedangkan kebijakan ekonominya adalah dengan perdagangan internasional dan investasi asing yang ketat akan dikurangi secara sedikit demi sedikit. Untuk kebijakan glasnost-nya atau transparansi ini mengupayakan kemudahan publik dalam mengakses informasi secara bebas. Kebijakan glasnost ini tidak serta-merta menjadikan negara semakin makmur, tetapi malah menyebabkan pertentangan sosial. Para kelompok masyarakat bersaing untuk memperebutkan pengaruh dan juga kekuasaan. Ada kelompok moderat yang setuju adanya reformasi, tetapi paham komunisme harus tetap dijalankan. Ada juga kelompok konservatif yang menentang reformasi dan ingin paham komunisme tetap dipertahankan. Lalu ada pula kelompok radikal yang mendukung adanya reformasi dan ingin meninggalkan paham komunisme. Hingga akhirnya pada 19 Agustus 1991, kelompok konservatif yang kala itu dipimpin oleh Wakil Presiden Gennady Yanayev melancarkan aksi kudeta terhadap kepemimpinan Mikhail Gorbachev. Aksi kudeta tersebut berhasil digagalkan oleh kelompok radikal, yaitu Boris Yeltsin. Meskipun Mikhail Gorbachev selamat dari aksi kudeta, tetapi dirinya harus menghadapi kesulitan ekonomi yang terjadi di Uni Soviet tersebut. Selain itu, kelompok militer juga mulai terpecah belah, bahkan negara-negara bagian juga banyak yang menuntut untuk dimerdekakan. Pada akhirnya, Mikhail Gorbachev ini mengundurkan diri dan menyebabkan kekosongan pada pemerintahan. Kemudian, Boris Yeltsin selaku pemimpin kaum radikal mengambil alih kekuasaan. Namun, tindakan tersebut tidak didukung oleh beberapa negara bagian, terutama Latvia, Georgia, Lituania, Estonia, dan juga Moldova. Yang kemudian negara bagian tersebut memisahkan diri dari Uni Soviet dan memperoleh kemerdekaannya. Atas adanya berbagai konflik tersebut, akhirnya pada 6 September 1991, Uni Soviet resmi untuk dibubarkan. Uni Soviet yang runtuh tersebut kemudian terbagi menjadi beberapa negara yang berdaulat dan menjadikan Federasi Rusia sebagai pewaris kebesaran dari Uni Soviet. Negara-negara yang sebelumnya berada di bawah Uni Soviet, kecuali negara Balkan, kemudian membentuk organisasi Commonwealth of Independent States atau CIS di bawah kepemimpinan negara Rusia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yakni kondisi perekonomian di negara Uni Soviet yang akan saya jelaskan. Uni Soviet merupakan negara pertama yang menerapkan sistem ekonomi terencana di mana kegiatan produksi dan distribusinya dilakukan secara terpusat dan dikendalikan oleh pemerintah. Perekonomian di Uni Soviet berdasarkan pada sistem kepemilikan negara bagi alat produksi, pertanian kolektif, manufaktur industri, dan perencanaan administratif terpusat. Ekonomi dikontrol oleh negara mulai dari investasi, kepemilikan negara pada aset industri, stabilitas makroekonomi, pengangguran yang hampir nol, dan keamanan pekerjaan yang tinggi. Next. Baik, mulai pada tahun 1928, keseluruhan kegiatan ekonomi mengikuti rangkaian rencana 5 tahun. Pada tahun 1950-an, Uni Soviet yang mulanya adalah negara agraris berubah menjadi negara industri sebagai kekuatan industri utamanya. Pertumbuhan yang sangat pesat terjadi pada
3 periode pertama rencana 5 tahun, yakni pada tahun 1928 hingga tahun 1940, yang semakin impresif karena pada periode ini terjadi depresi besar, di mana banyak negara-negara yang mengalami krisis pada periode ini. Akan tetapi, Uni Soviet justru mengalami kemajuan industri yang sangat pesat. Next. Kekuatan utama dalam perekonomian Soviet ialah besarnya jumlah minyak dan gas yang menjadi semakin bernilai ketika harga minyak dunia meningkat pada tahun 1970-an. Hal ini membuat Soviet pada akhirnya sangat bertumpu pada cadangan alam, terutama minyak dan gas. Sektor konsumsi Uni Soviet hanya menyumbang sekitar 60% PDB negara per tahun 1990, sedangkan sektor industri menyumbang 22% dan sektor pertanian menyumbang 20%. Pertanian merupakan pekerjaan utama di negara ini sebelum masifnya industrialisasi pada masa Joseph Stalin. Sektor jasa tidak begitu penting di Uni Soviet karena mayoritas pekerja berada di sektor industri. Total angkatan kerja pada masa puncaknya dapat mencapai 152,3 juta jiwa. Produk industri utama di negara ini diantaranya minyak bumi, baja, pesawat, telekomunikasi, kimia, elektronik, pemrosesan makanan, perkayuan, pertambangan, dan industri pertahanan. Next. Baik, pada awal tahun 1940-an, perekonomian Uni Soviet relatif makmur, akan tetapi hanya sedikit produk buatan Soviet yang diperdagangkan secara global. Setelah pembentukan Blok Timur, perdagangan Uni Soviet dengan negara lain mulai mengalami peningkatan. Akan tetapi, sistem perekonomian Soviet pada masa ini masih berdasar pada harga tetap dan monopoli perdagangan luar negeri oleh negara. Barang impor utama pada Uni Soviet pada tahun 1960-an adalah gandum dan barang keperluan rumah tangga. Selama aduan senjata pada masa Perang Dingin, Uni Soviet banyak menghabiskan aturannya untuk belanja militer. Pada masa itu, Uni Soviet juga menjadi pengekspor senjata terbesar ke negara-negara dunia ketiga. Banyak sumber daya Soviet yang dialokasikan ke negara-negara sosialis. Pada tahun 1970-an, pertumbuhan ekonomi di Uni Soviet mulai stagnan, meskipun masih tumbuh secara positif. Sejak tahun 1930 hingga kolaps pada penghabisan tahun 1990-an, Uni Soviet secara praktis nyaris tidak pernah mengubah kebijakan ekonominya. Perekonomian disusun secara terpusat, lalu dilaksanakan oleh Gosplan dan diorganisasikan dalam rencana 5 tahun. Namun pada praktiknya rencana ini seringkali tidak berlanjut sebagaimana mestinya karena banyaknya intervensi dari penguasa. Semua keputusan ekonomi diputuskan oleh pemimpin politik. Meski secara statistik dan pertumbuhan ekonomi Uni Soviet sulit diprediksi secara pasti, diperkirakan ekonomi Soviet terus bertumbuh hingga pertengahan tahun 1980-an. Selama dekade 1950-an dan 1960-an, pertumbuhan ekonominya lumayan tinggi dan sebanding dengan negara-negara barat. Namun, setelah tahun 1970-an, seperti yang telah saya jelaskan tadi, pertumbuhan ekonomi Soviet itu mulai stagnan meski masih tumbuh secara positif. Next. Perekonomian Uni Soviet pun mulai mengalami kolaps setelah terpengaruh dari berkurangnya nilai ekspor minyak pada tahun 1980-an. Setelah mengalami kemerosotan dalam perekonomian pada tahun itu, Uni Soviet mulai mengalami keruntuhan. Buruknya kondisi perekonomian pada masa itu berdampak negatif bagi seluruh aspek kehidupan Uni Soviet. Pada tahun 1987, Mikhail Gorbachev mencoba memperbaiki dan mereformasi ekonomi melalui program Perestroika. Kebijakan itu melonggarkan kendali negara atas perusahaan, akan tetapi tidak diikuti dengan insentif pasar sehingga terjadi penurunan drastis pada hasil produksi. Kebijakan perestroika yang dianggap dapat memperbaiki kondisi ekonomi Uni Soviet justru menjadi salah satu hal yang dianggap dapat memperburuk perekonomian Uni Soviet pada masa itu.
Kebijakan ini menyebabkan pertentangan antara kelompok moderat, konservatif, dan radikal tentang sistem komunisme di Uni Soviet. Pada tahun 1990, kekuasaan komunis mulai runtuh di negara-negara bagian Uni Soviet. Mereka menganggap bahwa sistem komunisme tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga pada 1991, negara-negara tersebut mulai melepaskan diri dari Uni Soviet, dan Uni Soviet pun resmi dibubarkan pada tahun itu juga dengan ditandainya kemunduran Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin Uni Soviet. Next. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Indriana. Kepada Saudari Indriana dipersilakan. Baik, terima kasih Jessica. Di sini saya Indriana akan memaparkan materi tentang perencanaan dan pengendalian sistem ekonomi Uni Soviet. Next. Ekonomi Uni Soviet pada masa pemerintahan Stalin terlalu berencana dan terpusat. Program yang terpusat dan terencana ini mengedepankan industri barat dan menjadi kebijakan yang pertama pada dekade 1930-an dan menjadikannya industri terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Next. Perencanaan dan organisasi ekonomi Uni Soviet. Ada dua sektor pembangunan, yaitu sektor negara dan sektor swasta. Adalah sama. Sektor negara tunduk pada sistem persaingan dan pengendalian harga, yang berarti bahwa peran birokrasi pemerintah berkurang. Next. Pengembangan teknologi Uni Soviet. Pengembangan teknologi Uni Soviet merupakan elemen inti dalam produksi sistem ekonomi sosialis. Untuk memajukan teknologinya, Uni Soviet memilih mengeluarkan kebijakan peningkatan penanaman modal asing dalam bentuk perjanjian kerjasama. Next. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.